Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvina Febrianti dari jurusan Teknik Informatika, Prodi Pendidikan Teknologi Informasi dengan NIM terakhir 005. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Network Infrastruktur atau Infrastruktur Jaringan. Yang pertama, infrastruktur. Infrastruktur adalah semua jenis fasilitas yang fisik maupun non-fisik yang dibangun oleh pemerintah maupun perorangan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam lingkup sosial dan ekonomi ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita memahami arti dari jaringan. Jaringan sendiri adalah sebuah kumpulan komputer yang bersifat otonom atau mandiri dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Intinya, jaringan adalah kumpulan sejumlah terminal komunikasi yang terdiri dari dua komputer, yaitu komputer yang sifatnya mandiri dapat berdiri sendiri atau lebih dan saling terhubung. Selanjutnya, pengertian dari infrastruktur jaringan. Infrastruktur jaringan adalah sekumpulan komponen-komponen fisikal dan logikal yang memberikan fondasi konektivitas, routing, manajemen akses, dan berbagai macam fitur integral jaringan yang bertujuan agar seluruh sumber daya, baik perangkat keras hardware maupun perangkat lunak atau software, dapat berkomunikasi dan berbagi informasi serta dapat terkelola dengan baik. Apabila diterjemahkan menjadi bahasa yang lebih manusiawi, arti dari infrastruktur jaringan sendiri adalah sebuah kumpulan sistem komputer yang saling berhubungan, yaitu dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur komunikasi. Nah, secara khusus, infrastruktur ini mengacu pada organisasi dan berbagai bagian konfigurasi dari jaringan komputer yang individu, sampai pada router, kabel, wireless, access point, switch, backbone, network protocol, dan network access methodology. Selanjutnya masuk dalam materi kategori infrastruktur. Kategori infrastruktur jaringan sendiri terbagi menjadi dua, yaitu kategori infrastruktur fisik dan infrastruktur logikal. Untuk infrastruktur fisik sendiri, yaitu adalah suatu infrastruktur fisik, yaitu sesuai dengan namanya adalah fisik, maka akan banyak berhubungan dengan komponen fisik dalam suatu jaringan. Nah, tentunya sesuai dengan desain jaringan yang dibuat. Seperti yang pertama, kabel jaringan yang sesuai dengan topologinya. Nah, yang berhubungan dengan perkabelan jaringan yaitu kabel jaringan sesuai dengan topologi jaringan yang dipakai. Misal, jika dalam suatu jaringan kita memakai backbone gigabit Ethernet, maka sudah seharusnya memakai kabel CAT5A yang bisa mendukung speed gigabit. Selanjutnya, ada router, bridge, switch, dan server. Nah, router ini adalah piranti-piranti jaringan yang memungkinkan komunikasi antar jaringan lokal yang berbeda segmen. Sedangkan switches atau bridge sendiri itu memungkinkan host terhubung ke jaringan. Dan server ini meliputi server data file, exchange server, DHCP server untuk layanan IP address, DNS server, dan lain-lain, dan juga host. Nah, infrastruktur fisik ini bisa termasuk di dalamnya teknologi Ethernet dan standar wireless, jaringan telepon umum atau PSTN, asynchronous transfer mode atau ATM, dan semua metode komunikasi dan jaringan fisiknya. Selanjutnya yang kedua, infrastruktur logikal.
Infrastruktur logikal ini dari suatu jaringan komputer bisa merupakan komposisi dari banyaknya elemen-elemen software yang menghubungkan, mengatur, dan mengamankan host pada jaringan. Infrastruktur logikal ini memungkinkan kita terjadinya komunikasi antara komputer melewati jaringan fisik yang sesuai dengan topologi jaringan yang dipakai. Nah, sebagai contoh dari infrastruktur logikal ini, yaitu yang pertama ada DNS atau Domain Name System, ada Directory Service dan protokol jaringan. Untuk DNS atau Domain Name System sendiri itu merupakan sistem untuk memberikan resolusi nama dari permintaan resolusi nama dari klien. Sedangkan untuk Directory Service yang merupakan layanan direktori untuk mengotentikasikan dan otorisasi user untuk masuk dan menggunakan resource jaringan. Selanjutnya, protokol-protokol jaringan seperti protokol TCP/IP, protokol jaringan yang sangat populer dan paling banyak dipakai sebagai protokol jaringan dari berbagai platform jaringan, baik Windows, Linux, Unix, dan lain-lain. Nah, selanjutnya masuk dalam materi jaringan terdistribusi. Sistem terdistribusi adalah suatu sistem perangkat lunak yang dibuat di atas sebuah jaringan. Perangkat lunaklah yang menentukan tingkat keterpaduan dan transparansi suatu sistem jaringan. Perbedaannya terletak pada perangkat lunaknya, khususnya pada sistem operasi, bukan pada perangkat kerasnya atau bukan pada hardware-nya. Nah, pengguna sistem terdistribusi ini tidak menyadari terdapatnya banyak proses di dalam sistemnya. Nah, ini bedanya antara sistem terdistribusi yang terletak di sebelah kanan gambar dan sistem sentralisasi network atau jaringan center. Nah, pada jaringan komputer yang berfokus pada satu server saja atau pada sentralisasi network akan menimbulkan ketidaknyamanan dan kerugian pada pengguna. Karena apabila server utama tersebut down, maka seluruh pengguna jaringan tersebut tidak akan dapat mengakses internet. Nah, seperti contohnya pada jaringan Wi-Fi. Apabila pada server utama jaringan Wi-Fi tersebut, maka seluruh pengguna Wi-Fi tersebut akan down. Berbeda dengan jaringan terdistribusi atau distributed network yang memiliki banyak server backupan. Satu server down, maka server lainnya masih dapat membackup atau melayani pengguna. Pengguna tidak akan tahu ia sedang dilayani oleh server lain atau server manapun itu. Yang terpenting untuk pengguna adalah mereka tetap bisa dilayani dan mengakses layanan tersebut. Selanjutnya, pembagian jaringan. Menurut aksesnya. Untuk menurut aksesnya terbagi menjadi dua, yaitu internet dan intranet. Untuk internet yaitu bisa diakses oleh publik, sedangkan intranet yaitu bisa diakses untuk kalangan internal atau kalangan tertentu saja. Yang ketiga, pembagian jaringan menurut cara membangunnya. Pembagian jaringan menurut cara membangunnya yaitu yang pertama adalah jaringan ad hoc, yang kedua yaitu infrastruktur jaringan tersebut. Untuk jaringan ad hoc sendiri adalah salah satu jenis jaringan komputer yang berbasis wireless yang menghubungkan dua atau lebih perangkat untuk bisa saling berkomunikasi. Namun pada prakteknya jaringan ad hoc ini sering dipakai untuk menghubungkan dua perangkat seperti laptop untuk memindahkan data. Sedangkan pada cara membangunnya jaringan infrastruktur ini sendiri yaitu sama seperti pengertian sebelumnya, terdiri dari berbagai piranti atau perangkat seperti pembagian jaringan komputer dengan mouse, dengan printer, dan lain-lain.
Nah, ini adalah contoh perbedaan dari mode ad hoc dan mode infrastruktur. Untuk mode ad hoc sendiri yaitu antara laptop dengan laptop atau komputer dengan komputer, sedangkan pada mode infrastruktur yaitu dia memiliki server, yaitu tidak langsung dari komputer ke komputer, yaitu komputer ke server lalu server ke komputer lain. Selanjutnya pembagian jaringan menurut kabel. Jadi untuk kabel sendiri yaitu dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama wired network dan yang kedua wireless network. Untuk wired network sendiri atau jaringan berkabel yaitu dihubungkan oleh kabel, sedangkan untuk wireless network yaitu jaringannya tidak dihubungkan oleh kabel. Selanjutnya yaitu pembagian jaringan menurut siarannya. Untuk pembagian jaringan menurut siarannya yaitu terbagi tiga, yaitu unicast, multicast, dan broadcast. Untuk unicast sendiri yaitu 1 ke 1, untuk multicast yaitu 1 ke grup, dan untuk broadcast yaitu 1 ke semua. Ini adalah contoh dari pembagian jaringan menurut siarannya. Yang pertama unicast yaitu adalah 1 ke 1, yang kedua multicast yaitu 1 ke grup, dan yang ketiga adalah broadcast atau 1 ke semua. Selanjutnya masuk dalam materi topologi jaringan. Untuk topologi jaringan sendiri dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama bus, ring, store, extended store, hierarki, dan juga mesh. Dan kita akan membahasnya satu persatu, yaitu yang pertama dimulai dari topologi bus. Untuk topologi bus sendiri yaitu topologi jaringan bus, yaitu merupakan topologi jaringan yang pertama kali digunakan dalam menghubungkan komputer. Media yang digunakan berupa sebuah kabel panjang dengan beberapa terminal yang nantinya akan terhubung ke masing-masing komputer, dan pada ujung kabel harus diakhiri dengan satu terminator. Untuk karakteristik dari topologi bus sendiri yaitu yang pertama biaya yang murah dalam instalasi karena hanya membutuhkan beberapa perangkat saja. Yang kedua, proses instalasi yang mudah dan sederhana. Yang ketiga, tidak diperlukan sebuah hub karena hanya butuh konektor. Selanjutnya, jika salah satu perangkat ada yang rusak, maka seluruh jaringan dapat terjadi down, sehingga semua user tidak bisa berkomunikasi dalam jaringan tersebut. Untuk kelebihan topologi bus sendiri yaitu sistem yang sangat sederhana, biaya yang lebih murah, membutuhkan kabel yang sedikit. Untuk kekurangannya yaitu yang pertama tidak cocok untuk penggunaan pada traffic yang padat, sulit melakukan maintenance, perbaikan atau perkembangan, dan juga koneksinya lebih lambat daripada topologi yang lain. Selanjutnya topologi ring. Topologi ring ini digunakan dalam jaringan dengan performa yang tinggi karena membutuhkan bandwidth yang besar untuk beberapa fitur yang digunakan. Nah, pada topologi ring ini masing-masing titik memiliki fungsi pada repeater. Untuk karakteristik topologi ring antara lain yang pertama, titik-titik dihubungkan secara serial di sepanjang kabel dengan bentuk jaringan yang menyerupai cincin. Yang kedua, tipe kabel yang biasa digunakan adalah kabel UTP. Yang ketiga, trouble yang dihadapi mirip dengan topologi bus, yaitu apabila satu titik rusak, maka seluruh titik itu tidak dapat berkomunikasi dalam jaringan tersebut. Selanjutnya, paket-paket data dapat mengalir dalam satu arah, sehingga collision dapat dihindarkan. Untuk kelebihan dari topologi ring yaitu yang pertama waktunya lebih optimal dalam mengakses suatu data. Data mengalir dalam satu arah sehingga minim terjadi collision. Selanjutnya, dapat melayani aliran lalu lintas data yang padat karena data dapat bergerak secara fleksibel.
Untuk kekurangan topologi ring sendiri, yaitu yang pertama sulit untuk melakukan konfigurasi ulang, menambah atau mengurangi komputer akan membuat jaringan kacau, dan apabila terdapat salah satu komputer yang tidak berfungsi, maka akan mempengaruhi jaringan secara keseluruhan. Selanjutnya masuk dalam topologi star. Nah, untuk topologi star ini memiliki bentuk yang sama seperti dengan bintang. Nanti dalam slide selanjutnya akan ada gambar dari keseluruhan dari topologi. Untuk topologi ini yaitu dengan hub sebagai media penghubung ke setiap perangkat komputer seperti gambar topologi star. Untuk topologi star biasa digunakan dalam lab komputer di suatu sekolah. Karakteristik dari topologi star yaitu yang pertama, semakin banyak perangkat user, maka kinerja jaringan akan menurun. Setiap perangkat user akan berkomunikasi langsung dengan hub. Selanjutnya, topologi star mudah untuk dikembangkan, dan selanjutnya kabel UTP sebagai media transmisi. Untuk kelebihan topologi star sendiri yaitu mudah dalam pengembangan suatu jaringan. Nah, topologi star ini juga minim trouble. Jika ada perangkat user yang trouble, tidak mempengaruhi kinerja jaringan yang lain. Untuk kekurangan topologi star sendiri yaitu hanya memiliki satu tumpuan pada perangkat hub tersebut. Jika hub yang mengalami trouble, maka akan berpengaruh ke semua perangkat user yang berada pada topologi star ini. Untuk kekurangan selanjutnya itu biayanya yang relatif mahal, karena membutuhkan banyak kabel yang dihubungkan dari hub ke perangkat user. Selanjutnya untuk jumlah port yang terbatas pada hub. Nah, itulah kekurangan dari topologi star. Selanjutnya masuk dalam topologi yang keempat yaitu extended star. Untuk topologi jaringan extended star adalah sebuah topologi jaringan yang sama dengan topologi jaringan star. Nah, akan tetapi pada topologi jaringan extended star ini memiliki lebih banyak repeater dalam satu node pusat, sehingga jangkauannya lebih panjang dibandingkan dengan topologi star yang biasanya. Untuk topologi jaringan extended star ini sendiri merupakan perkembangan dari topologi jaringan star, di mana konsep dasarnya ini adalah sama dengan topologi star, hanya saja yang membedakan adalah memiliki jangkauan dan jumlah host yang lebih besar daripada topologi star biasa. Untuk kelebihan topologi jaringan extended star ini, yang pertama cukup mudah untuk mengubah dan menambah komputer ke dalam jaringan. Bahkan jika ingin menambah jaringan baru, kita bisa tinggal menambahkan repeaternya. Untuk kelebihannya yang kedua yaitu apabila satu komputer mengalami kerusakan, maka jaringan yang lain tidak akan terganggu. Selanjutnya kita dapat menggunakan beberapa tipe kabel di dalam jaringan yang sama dengan hub yang dapat mengakomodasi tipe kabel yang berbeda. Selanjutnya untuk kelemahan topologi jaringan extended star ini, yang pertama memiliki satu titik kesalahan terletak pada hub atau switch. Nah, jika hub pusat mengalami kegagalan, maka seluruh jaringan akan gagal untuk beroperasi. Yang kedua, membutuhkan lebih banyak kabel karena semua kabel jaringan harus ditarik ke satu central point. Jadi lebih banyak membutuhkan kabel daripada topologi jaringan yang lain. Untuk kekurangan selanjutnya yaitu membutuhkan lebih banyak repeater jika ingin menambah jaringan baru dengan jangkauan yang lebih luas. Dan yang terakhir, lalu lintas data yang padat dapat menyebabkan jaringan bekerja lebih lambat. Selanjutnya masuk dalam hierarkikal atau topologi jaringan hierarki. Untuk topologi jaringan hierarki ini adalah sebuah topologi jaringan yang susunannya menyerupai pohon bercabang. Untuk topologi ini terdiri dari komputer host yang dihubungkan ke node atau simpul secara bertahap. Dengan tingkatannya lebih tinggi akan mengatur kinerja tingkatan yang lebih rendah. Nah, topologi ini biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar yang memiliki cabang-cabang lokal. Jadi, pusat bisa mendistribusikan data ke cabang lokal ataupun sebaliknya. Untuk kelebihan topologi jaringan hierarki ini yaitu yang pertama, datanya terpusat sehingga manajemen data lebih baik dan lebih mudah. Yang kedua, terkontrol dan mudah dikembangkan menjadi jaringan yang lebih luas.
Untuk kekurangan dari topologi jaringan hierarki ini, yaitu yang pertama, jika kabel pada komputer atas terputus, maka komputer bawah tidak akan dapat dioperasikan. Yang kedua, kemungkinan terjadinya tabrakan bekas. Selanjutnya masuk dalam topologi mesh. Untuk topologi mesh sendiri adalah gabungan dari topologi ring dan topologi star. Secara pengertiannya, topologi mesh adalah suatu bentuk hubungan antar perangkat atau PC, di mana masing-masing perangkat itu terhubung secara langsung ke perangkat lainnya dalam jaringan. Untuk karakteristik dari topologi mesh sendiri, yaitu yang pertama, susunan pada setiap perangkat yang ada di dalam topologi mesh saling terhubung satu sama lain. Jika peralatan banyak, akan sangat sulit untuk melakukan maintenance pada topologi mesh. Untuk kelebihan topologi mesh sendiri, yaitu yang pertama, keuntungan utamanya adalah memiliki backup jalur. Kedua, troubleshoot yang mudah. Dan untuk kekurangan topologi mesh sendiri, yaitu memerlukan biaya yang mahal dan juga instalasi dan maintenance ini yang sulit apabila terjadi kerusakan. Nah, inilah gambar dari masing-masing topologi. Yang pertama yaitu topologi bus atau bus topologi, yaitu gambarnya lurus dan membutuhkan terminal di awal maupun di akhir. Apabila di tengah-tengah topologi bus ini terputus, maka komputer atau laptop yang lain tidak akan berfungsi. Yang kedua, gambar dari ring topologi yaitu menyerupai cincin, dan gambar dari star topologi yaitu menyerupai bintang. Dan untuk extended star yaitu perkembangan dari topologi star, yaitu memiliki banyak cabang. Dan untuk hierarki topologi ini bercabang seperti pohon. Dan untuk mesh topologi ini adalah gabungan dari topologi ring dan topologi star. Nah, berbentuk seperti sebuah segi 6 dan bintang. Nah, itulah presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam mempresentasikannya, karena keadaan tenggorokan sedang sakit dan juga masih lemas. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.